Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan Selasa yang lalu, kita sebetulnya sudah sampai pada ayat ke-20. Namun qadarullah, Selasa sebelumnya ada yang ketinggalan, ya, yaitu pada ayat ke-12. Yaitu firman Allah, fiha ainun jariyah. Ayat ke-12 sampai 16 ini belum kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Mohon maaf, maka sekarang kita akan lanjutkan dari yang ayat 12 dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenikmatan di surga, fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Kata beliau, wahada ismu jinsin. Kata-kata ainun itu sekilas kayak bentuk tunggal, seolah-olah itu satu mata air saja. Padahal tidak demikian. Ini namanya ismu jinsin. Di dalam surga itu banyak jenis-jenis mata air, itu maksudnya, atau banyak mata air. Ai fiha al-uyun al-jariyah. Maksudnya di dalam surga banyak mata air yang mengalir. Allati yufajirunaha wa yusarrifunaha kaifa sya'u wa anna aradu. Dan para penghuni surga, mereka berbuat apa saja terhadap mata air tersebut. Gak ada yang melarang, mereka alirkan kemana saja, bebas. Tidak ada larangan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan di surga, dan sudah kita sampaikan di surga juga ada apa? Sungai-sungai dari berbagai macam kenikmatannya. Sebagaimana firman Allah, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun
fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffah. Ada sungai dari air yang segar, dari susu yang tidak berubah rasanya, dan dari apa? Khamar, ya, sungai dari minuman keras namun tidak memabukkan, dan dari apa? Madu yang murni. Ini sekali lagi kenikmatan di dalam surga, ada mata air, ada sungai-sungai yang tadi dari 4 jenis tersebut. Kemudian juga ada Al-Kautsar, sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Rasul mentafsirkan sendiri Al-Kautsar nahrun wa'adani rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga, dan air sungai di surga tersebut, Kautsar tersebut mengalir sampai ke telaga Rasul di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasul dan juga meminum dari sungai di surga. Kemudian Allah berfirman, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan. Kata Syekh, wasurur jam'u sarir. As-surur jamak dari sarir, yaitu tadi dipan. Wahiyal majalis al-murtafi'a fi dzatiha. Tempat-tempat yang tinggi untuk berkumpul, untuk duduk-duduk. Wa bima 'alaiha minal furushil layyina al-wati'a. Dan ada hamparan dari permadani-permadani yang empuk, yang sangat amat nikmat. Ada sebagian ulama mentafsirkan kata-kata sururun marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi, ini tinggi namun tidak susah untuk diduduki. Jangan dibayangkan tinggi sehingga susah untuk dinaiki, perlu tangga, tidak. Bahkan ada wallahu alam sebagian mengatakan ketika ada yang mau duduk, dia pun bisa apa? Otomatis merendah sendiri. Wallahu taala alam. Intinya nikmat di surga tidak ada batasnya. Wa akwabun mawdu'ah. Di dalam surga tersebut ada gelas-gelas atau bejana-bejana yang diletakkan. Ai awanin mumtali'atun min anwa'il asyribatil ladzidah. Ada gelas-gelas yang penuh dengan berbagai macam minuman-minuman yang lezat. Dan disebutkan bahwasanya setiap orang yang menghendaki, menginginkan minuman apapun itu sudah akan apa? Tersedia. Kalau di dunia kan masih perlu apa? Pesan dulu, nggak mungkin pakai hati pesannya, Namun apa? Dengan lisan dan dengan apa? Fulus. Namun di surga hanya sekedar ingin saja sudah apa? Terpenuhi gelas-gelas ataupun bejana-bejana tersebut dengan berbagai minuman yang lezat. Qad wudi'at baina aidihim, dan sudah tersedia di hadapan mereka. Sekedar ingin es teler misalnya, sudah tiba-tiba apa? Campur karena panas-panas pinginnya apa? Itulah nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qad wudi'at baina aidihim wa uiddat lahum. Semuanya sudah apa? Tersedia. Wa sarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim. Ini yang kita sampaikan tadi. Setiap ada keinginan dalam hati para penghuni surga, ingin minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, semuanya sudah apa? Tersedia. Wasarat tahta talabi wa ikhtiyarihim. Kemudian kata beliau juga di antara nikmat di surga, yatufu biha alaihim alwildanul mukhalladun.
Ini seperti yang sudah kita bacakan dalilnya dari surat apa? Surat apa? Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun al-waqi'ah bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wala yunzifun. Allah mengatakan para penghuni surga tersebut itu dikelilingi dengan anak-anak muda yang kekal abadi, ya, usia muda mereka, mengelilingi mereka dengan membawa gelas, cangkir, cerek, ya, yang akan apa? Menyediakan untuk mereka minuman-minuman, dan diantaranya minuman keras, namun la yusaddaun, mereka tidak apa? Merasa pening, tidak pula mabuk, karena semuanya halal di surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bermadarat sama sekali. Yatufu biha alaihim alwildanul mukhalladun. Kemudian wa namarikum masufah. Di dalam surga ada namarik. Namarik artinya wasaid minal harir wal istabrak wa ghairihima mimma la ya'lamuhu illallah. Ada bantal-bantal dari sutra dan selainnya dari apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipan-dipan tersebut ada bantal untuk bersandar, untuk leha-leha, bersantai-santai, semuanya kenikmatan. Kemudian kata Asy-Syaikh qasuffat lil julus wal ittika alaiha, sudah disediakan semuanya, sudah tersusun rapi. Wa qad urihu an yadauha aw yasufuha bi anfusihim, mereka tidak perlu repot-repot untuk menatanya, menyusunnya, mengaturnya. Semuanya apa? Sudah disusun dan sudah diatur dan sudah disiapkan, disediakan untuk para penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zarabiyu mabthutha, dan di dalam surga ada zarabiyu. Apa azarabiyu? Hiyal bisatul hisan, permadani-permadani yang indah. Mabthutha ay mamlu'a biha majalisuhum min kulli janibin, tempat duduk mereka itu penuh dengan permadani-permadani yang sangat empuk, yang sangat tebal. Bahkan ada yang mentafsirkan mabthutha ay katsira, banyak, bertumpuk-tumpuk. Ini menunjukkan bagaimana kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah setiap muslim muslimah setelah membaca ayat-ayat seperti ini harus banyak termotivasi untuk mengejar kenikmatan tersebut. Falyatanafasil mutanafisun, hendaklah mereka berlomba-lomba menggapai kenikmatan di surga tersebut. Kita saja di dunia ketika disebutkan ada kenikmatan, jangankan nikmat yang luar biasa, disebutkan sana ada kuliner bakso, nikmat sekali, wah luar biasa kepinginnya. Di sana ada makanan ini luar biasa, dikejarnya. Ini padahal apa? Cuma kenikmatan berapa menit saja, dan itu perlu apa? Daya upaya, perlu fulus, perlu mengeluarkan banyak tenaga, waktu, bahkan antri, naudzubillahi min dzalik, hanya untuk mengejar makanan mungkin semenit 2 menit habis. Namun ini kenikmatan di surga kekal abadi. Mengapa kita tidak berlomba-lomba dan mengerahkan semua yang kita miliki untuk meraihnya? Namun tidak semua orang bisa meraih surga meskipun menginginkan untuk meraih surga tersebut. Wa kam min muridin lil khailan yusiba, berapa banyak yang ingin menggapai kebaikan namun tidak kesampaian kebaikan tersebut. Kenapa? Salah jalannya. Maka kalau kita mau meraih surga, lewat jalan yang telah dijelaskan oleh yang menciptakan surga itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjelaskan kepada kita bagaimana jalan, bagaimana cara kiat meraih surganya. Yang pertama dan utama dengan iman dan at-tauhid. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, alias tidak berbuat
syirik tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Karena Allah mengancam orang yang berbuat syirik, yang beribadah kepada selainnya, yang berdoa kepada selain Allah dengan firman-Nya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Maka seorang muslim, sekali lagi, setelah mendengarkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, harus tergugah hatinya meraih surga. Namun ingat, surga itu milik Allah, itu diciptakan oleh Allah, dan Allah yang lebih tahu bagaimana jalan, cara meraih surganya. Dan Allah telah mengabarkan dengan terang benderang, surga hanya diraih oleh orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang kedua, kiat meraih surga Allah dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasula yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, kata Rasul, yang mengikuti ajaranku, petunjukku, dialah yang masuk ke dalam surga, dialah yang mengikuti petunjukku. Dan barang siapa menyimpang, menyelisihi, memaksiatiku, maka dialah yang enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasul juga bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa di dunia dan juga di akhirat. Maka yang mengikuti Rasul, taati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti. Dua kalimat asyhada, asyhadu alla ilaha illallah, mengesahkan Allah dalam ibadah, ini kuncinya surga. Bahkan kata Wahab bin Munabbih ketika ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahal jannah, bukankah kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah? Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, mengatakan, bala, betul, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Walakin ma min miftahin illa walahul asna. Namun tidaklah kunci itu kecuali ada apa? Ada gigi-giginya. Ya, secara umum namanya kunci ada apa? Gigi-giginya. Idza ataita bimiftahin laul asnan futiha lakal jannah. Kalau engkau pada hari kiamat membawa kunci yang ada gigi-giginya tadi, dibukakan surga bagimu. Wa illa fala, jika tidak ada gigi-giginya, tidak akan dibukakan bagimu. Itulah yang disebut dengan syurut la ilaha illallah. Tidak cukup untuk meraih surga hanya mengucapkan la ilaha illallah, karena tadi la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Di antaranya al-ilm, wajib mempelajari apa itu la ilaha illallah, apa makna yang sebenarnya. Itulah yang Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga dalam tafsir beliau tentang ayat tadi, di dalamnya ada kewajiban belajar tentang apa itu la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Kemudian yang kedua, syarat la ilaha illallah adalah al-yakin. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu, yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian al-qabul, menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah tersebut. Ya, bukan sombong sebagaimana kaum musyrikin. Kemudian as-sidqu, mengucapkannya dengan kejujuran. Kemudian al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-mahabbah, mencintai la ilaha illallah, dan yang mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian tunduk patuh kepada konsekuensi la ilaha illallah tersebut dengan mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa inna lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wafaqakallahu lima ahbah. Kata seorang ulama yang bernama Hafidz Al-Hakami, dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat, dan dalil-dalilnya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya kecuali yang menyempurnakan 7 syarat tersebut. Kemudian beliau sebutkan yang pertama tentang ilmu, mengilmui, memahami yang sebenarnya apa itu la ilaha illallah, karena itu kuncinya surga. Kemudian meyakininya, menerimanya, tunduk patuh terhadap konsekuensinya, mengatakannya dengan jujur, kemudian mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan apa? Al-mahabbah, mencintai. Ini jalan meraih surga Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian tadi ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai pengamalan konsekuensi dari kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga mengamalkan amalan-amalan yang memang dikatakan oleh Rasul itu bisa apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju surganya kelak. Demikian pula kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Semoga Allah menjadikan haji orang-orang kita, kaum muslimin, sebagai haji yang mabrur. Ya, demikian pula membangun masjid Allah. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah, dalam riwayat yabtaghi biha wajh Allah, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, maka Allah bangunkan baginya surga. Dan masih banyak lagi. Intinya kita nggak akan mungkin bisa tahu jalan meraih surga Allah kecuali lewat Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kita berhenti pada Selasa yang lalu, pada ucapan Syekh ya, ketika mentafsirkan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu dibentangkan. Kata Syekh, wa'lam anna tastihaha la yunafi anha quratun mustadira qad ahatatil aflak fiha min jami'i jawanibiha. Ketahuilah bahwasanya dihamparkannya, dibentangkannya bumi ini tidak bertentangan dengan bentuknya yang bulat, ya, seperti bola. Ya, kata para ulama yang benar, bumi itu kurawiyah, bumi itu bulat, ya, seperti ya, lingkar atau bola. Namun karena besarnya, maka yang terlihat seperti apa? Hamparan. Ya, karena apa? Karena saking besarnya, maka dikatakan bumi itu hamparan dan sekaligus ya apa? Bentuknya lingkaran. Dan sudah kita sampaikan dalilnya, di antaranya surat Al-Insyiqaq yang sudah kita apa? Baca, ya, sudah kita pelajari, yaitu firman Allah, wa idal ardu muddat, pada hari kiamat bumi itu dibentangkan. Maka maknanya pada waktu sebelum hari kiamat dia bentuknya apa? Kurawiyah.
Demikian pula dalam firman Allah, yukawwirul laila wan nahar. Allah menggulungkan malam dengan siang. Namanya menggulung, ya. Seperti kalau dalam bahasa antum, gulung, ya. Kabel itu biasanya apa? Bulatkan, Pak. Kurang lebih seperti itu maknanya. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh. Kama dalla ala dzalik an-naql wal aqal wal his wal musyahadah. Dan itu berdasarkan dalil Al-Qur'an, ya, atau naql atau as-sunnah, berdasarkan dalil akal, ya. Bahkan kata Syekh, coba kalau ada yang mau membuktikan sendiri, ya, namanya bulat itu kalau antum berjalan lurus, ya, 360 derajat, nanti ketemunya pada apa? Titik yang sama. Itu coba, ada yang lakukan. Nah, intinya seperti itu, ya. Ini secara apa? Al-aqal walais wal musyahadah. Dan itu juga yang diteliti oleh misalnya para astronot ketika mereka sudah di atas, video yang di bawah bumi ini betul kelihatan apa? Bulat. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya Al-Quran tidak akan mungkin bertentangan dengan penelitian ilmiah. Selama itu memang apa? Ilmiah. Dan itu betul-betul terbukti secara ilmiah. Karena memang, ya, Al-Quran itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu tentang makhluk-makhluk apa? Ciptaannya. Nggak mungkin bertentangan. Kalau mungkin bertentangan, bisa jadi penelitiannya tidak sempurna atau salah, atau ada orang yang keliru memahami apa? Ayat Al-Quran. Dan terakhir waktu kita bahas ini, contoh ini sekedar contoh saja. Ketika ada seorang pemula, ya, membaca ayat dan tafsirnya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan wa yunazzilul ghaitsa tentang masalah turunnya hujan. Dan Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim apa? Wanita. Ketika mungkin dia baru belajar, mendengar ada alat USG bisa melihat janin dalam perut seorang ibu, seorang wanita. Ketika dia gagal paham, dia mengatakan, oh ini bertentangan dengan apa? Iya, ini tidak benar karena ayatnya mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa? Ini apa? Bukan alatnya yang salah, bukan penelitian yang salah, bukan ayat yang salah, namun apa? Orangnya yang belum paham maksud, ya, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim ibu seorang wanita itu secara detailnya. Paham ya? Bahkan kata para ulama, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat rezeki bahkan perempuan atau laki janin tersebut, maka sudah tidak menjadi gaib yang mutlak. Malaikat sendiri sudah apa? Sudah tahu. Paham? Adapun sebelum wanita itu, ya, menikah misalnya, tahukah alat USG perempuan ini nanti mengandung laki atau perempuan? Kapan akan melahirkan? Gak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui secara detail. Sebelum ada janin, setelah ada janin, setelah apa? Dia lahir, Allah yang mau tahu secara perincian. Adapun alat USG hanya apa? Sebagian kecil, itu pun kadang apa? Salah. Paham ya? Jadi tidak bertentangan adanya alat USG dengan firman Allah wa ya'lamu ma fil arham. Makanya kata sebagian masyayikh di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ta'ala, talibul ilmi jangan tergesa-gesa menyalahkan, ya, hasil dari penelitian apa? Ilmiah, selama memang itu penelitian ilmiah, bukan sekedar, ya, komat kamit saja, ya, bukan sekedar ngaco atau, ya, asal-asalan, ya, nah betul-betul penelitian yang ilmiah, ya, maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sekali lagi harus pertengahan, tidak mendustakan, tidak membenarkan, namun pelajari secara matang. Nah, ayatnya ataupun tafsirnya dan juga bagaimana penelitian iman tersebut, dan jangan, ya, jangan juga lancar, ya, dia backgroundnya urusan agama
namun kayaknya dia peneliti ilmiah, kayaknya sudah apa? Ya, profesor yang luar biasa masalah penelitian. Ya, sekali lagi harus ngaca, harus apa? Tahu diri. Balil insanu ala nafsihi basira. Kalau memang tahu secara sepintas ya sudah sampaikan yang diketahui. Jangan apa? Ngalahkan yang sudah apa? Ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Kenapa konsekuensinya berat? Kalau misalnya ada orang yang nggak paham tasbih tadi kemudian mendustakan hasil penelitian ilmiah dengan dalil ayat, maka orang akan apa? Melecehkan apa? Ayat Al-Quran tersebut. Yang dihina bukan hanya dia, namun juga apa? Ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, jika apa? Sampai ada thalibul ilmi atau dai yang menolak hasil penelitian ilmiah dengan dalil ayat Al-Quran, padahal dia yang tidak paham tafsir ayat tersebut, tidak paham betul apa yang dimaksud ayat tersebut, sehingga menolak, mengingkari penelitian ilmiah, maka konsekuensinya ayat yang akan dijadikan apa? Bahan tertawaan oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, al ilmu qoblal qoli wal amal. Intinya sebagaimana kata Imam Bukhari, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Kemudian kata beliau, kama huwa madhkurun ma'rufun inda katsir minan nas. Dan ini sudah masyhur di tengah-tengah manusia. Bumi itu bulat, namun karena besarnya dia terbentang ya, panjang lebar. Khususan fi hadil azmina, terutama di zaman ini. Allati waqafan nas ala aktsari arja'ya bima atahumullah minal asbabil muqarribah lil ba'id, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada manusia untuk menjelajahi bumi ini. Fa inna tastih innama yunafi kurawiyatal jismi saghir jiddan. Bentangan panjang lebar itu akan bertentangan jika bulatnya itu hanya apa? Ya, kecil, ya seperti kelereng misalnya. Karena kecilnya nggak terlihat dia seperti apa? Bentangan, bulat, ataupun seperti bola. Namun kalau bulatnya itu besar, maka kelihatan apa? Seperti dataran. Nah, aladillahu sutiha lam yabqalau istidaratun tudkar wa amal jismul ardi alladhi huwa kabirun jiddan wasi'un fayakunu karawiyan mustahan. Kata beliau, adapun bumi yang sangat besar sekali ini, yang sangat luas ini, maka dia menjamakan antara dua hal, antara bentuknya bulat dan juga apa? Dia dataran yang panjang, yang lebar, yang luas, yang dihamparkan, yang dibentangkan. Wala yatanafal amran, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kama ya'rifu dzalik arbabul khibrah, seperti yang telah dipahami oleh orang-orang yang ahlinya. Baik, kita lanjutkan sedikit ayat 21. Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir ay dzakirin nas wa idhum wa andirhum wa basyirhum. Berilah peringatan kepada manusia, berilah mau'izah, wejangan, peringatkan manusia. Wa basyirhum, dan juga berikan kabar gembira dan juga peringatan. Ini salah satu metode dalam dakwah, dalam memberikan wejangan, yaitu apa? Kasih kabar gembira dan kasih apa? Peringatan. Jangan kabar gembira terus, nanti akan meremehkan dosa maksiat. Jangan dikasih peringatan terus, nanti akan putus asa. Tugas para anbiya wa rasul dan para pengikut mereka, sebagaimana firman Allah, ya, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu nabiyyin mubasyirina wa mundirin. Tugasnya para nabi, para pewaris nabi, mubasyirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan apa? Peringatan. Fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ila Allah wa tadhkirihim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad dan juga para dai, para ulama, tugasnya mendakwahi apa? Manusia ke jalan Allah, kepada tauhidullah, kepada syariat Allah, kepada perintah Allah. Walam tab'as alaihim musaitiran alaihim musallitan mukilan bi a'malihim. Dan engkau tidak diutus untuk memaksa manusia. Tugas kita wa ma'alaina ilal bala. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya sudah, yang penting sudah kita sampaikan kebenaran,
tersebut. Tugas kita wa ma'alaina illa al-bala. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, Rasul yang termulia, Sayyidul Waladi Adam, tugas beliau kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir, engkau hanya pemberi peringatan. Rasul juga apa? Tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada paman beliau. Innaka la tahdi man ahbabta. Apalagi kita. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Kata Allah, siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan dia apa? Kufur. Kita enggak memaksa apa? Manusia. Ya, wa ma'alaina ila al-balagh. Fa idza kumta bima 'alaik fala 'alaika ba'da dzalika laun. Kalau engkau sudah melaksanakan tugas tersebut, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi apa? Celah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, ya, 'alaikum anfusakum, jaga diri kalian, tidak memadaratkan kalian orang-orang yang tersesat jika kalian sudah mendapatkan petunjuk, jika kalian sudah menyampaikan kebenaran kepada apa? Mereka. Tugas kita hanya apa? Wa ma'alaina ila al-bala. Sebagaimana firman Allah, wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Tidakkah engkau wahai Muhammad sebagai pemaksa atas mereka, dan berilah peringatan dengan Al-Quran. Ini yang sudah kita sampaikan. Kita hanya menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, bukan pemikiran kita, bukan hawa nafsu kita, namun yang kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Diterima atau tidak, hidayah di tangan Allah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Ayat yang ke-23, wa qalu illa man tawalla wa kafar lakin man tawalla anit ta'a wa kafara billah fayu'adzibullahu 'ala dzabal akbar. Akan tetapi, illa di situ maknanya lakin, akan tetapi orang yang berpaling dari peringatan engkau Nabi Muhammad dan dia kafir, tidak mau taat kepadamu, maka Allah yang akan mengadabnya dengan adab yang al-akbar, yang besar, asyadidu daim, yang sangat pedih, yang kekal abadi. Ini jika dibandingkan dengan adab di dunia, jika dibandingkan adab di alam barzah, alam di akhirat, lebih besar dan lebih kekal. Kita khatamkan sekalian ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum ay rujul khalaik wa jam'uhum fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya kepada kamilah, kata Allah, kembalinya mereka manusia, ya, yaitu di padang masa di hari kiamat. Summa inna alaina hisabahum ala ma amilu min khairin wa syarrin. Dan sesungguhnya kami yang akan menghisab mereka atas perbuatan baik atau perbuatan jelek mereka. Ada 3 golongan manusia yang akan dihisab atau yang berkaitan dengan hisab. Ada yang tidak dihisab sama sekali, ada yang dihisab dengan mudah, dan ada yang dihisab dengan susah, yang sulit. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah yaitu bagi orang mukmin, dengan Allah berduaan dengannya, Allah pun akan mengampuni segala dosa-dosanya. Sedangkan hisab yang sulit tidak akan apa? Allah ampuni, dan itu di hadapan banyak manusia. Adapun yang tidak dihisab yaitu orang-orang yang betul-betul tauhidnya murni, bersih. Di antaranya la yatatayarun, tidak menganggap sial sesuatu apapun. Rheumatus sati angka 13 atau yang lainnya. Layak tahun, tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas. Wala yastarkun, tidak minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza, dan mengingatkan insyaallah minggu depan kita libur dulu karena masih mungkin sibuk dengan kambing-kambingnya. Hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Sekali lagi, Selasa depan libur, kembali lagi 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.